Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin wa rahmatan lil alamin wa ibratan lin nadzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Tapi kalau di poin-poin bisa dari ayat 8 sampai ayat 10. Kita baca ayat 8 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat 8 sampai ayat 10 ini poin pertama tentang sifat orang munafik. Jadi ayat 8 sampai ayat 10 menerangkan sifat orang munafik. Munafik itu dari kata nafak, terowongan. Dulu orang Arab menyebut liangnya curut seperti tikus, tapi bukan tikus, curut. Ini mereka itu di lubang leng dalam tanah. Kalau bahasa orang Arab menyebut jarbuk. Nafak. Karena jarbuk atau curut tinggal di lubang yang tidak kelihatan. Itulah kemudian dijadikan istilah orang munafik, orang yang menyembunyikan kekafirannya di dalam hatinya. Yang dinampakkan adalah imannya, padahal tidak beriman. Nah, sekarang nafak itu digunakan dengan istilah terowongan. Hingga ada di Mina itu namanya nafak Mu'aisim, nafak Khalid bin Walid, dan beberapa puluh nafak terowongan yang ada di Mekah, Mina, dan sekitarnya. Istilah munafik ini sesungguhnya timbul setelah Nabi berada di Madinah. Selama 12 tahun Nabi berada di Makkah, tidak ada istilah munafik itu. Persisnya timbul pada saat setelah perang Badar. Perang Badar ini umat Islam hanya jumlahnya 300, sekitar 300. Sedangkan orang musyrik 1000 pasukan dari Makkah. Gabungan gitu ya. Tapi alhamdulillah
dengan pertolongan Allah atas doa Rasulullah dalam jumlah yang tidak seimbang itu, Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Islam, yaitu Rasulullah dan para sahabat, karena ketulusan mereka, kesabaran mereka, kegigihan mereka. Sehingga lemparan-lemparan panah tidak ada yang meleset. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Pada saat kamu melempar panah-panah kamu, itu sesungguhnya Allah yang menempatkan, sehingga panah tidak ada yang meleset. Semuanya kena pada sasaran Allah. Dalam perang Badar ini yang tidak seimbang, Rasulullah berdoa dengan serius, karena perang yang sangat menentukan dalam perjalanan Islam selanjutnya. Sampai di antara doa Rasulullah, ya Allah, jika kami yang ada ini dikalahkan oleh musuhmu dan musuh kami, ya Allah, tentu tidak ada lagi orang yang menyembah Engkau di bumi ini, ya Allah. Sampai bergetar tangan Rasulullah, sampai sorban Rasulullah jatuh, lalu diambil oleh Abu Bakar, disematkan kembali ke pundak Rasulullah, dengan Abu Bakar mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, sudah ya Rasul. Yang mendengarkan doa Rasulullah itu ngeri, sehingga kata Abu Bakar, cukup ya Rasul, pasti dikabulkan ya Rasul, cukup ya Rasul. Betul. Pertama di drop pasukan 3.000 malaikat musawwimin dengan bertanda, di drop menjadi 5.000 pasukan. Allahu Akbar. Ya, ternyata orang Islam menang. Nah, ini orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik heran, lu kok menang ya? Muhammad kok menang? Akhirnya karena mereka untuk keamanan mereka, ada di antara mereka yang pura-pura masuk Islam, hanya untuk keamanan mereka. Di antara tokoh mereka itu yaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya munafik. Apalagi dan lebih nampak lagi kemunafikan mereka setelah tahun berikutnya, perang Uhud. Perang Uhud ini lebih besar lagi orang musyrik dari Mekah dan dibantu oleh orang-orang musyrik sekitarnya. Sehingga mereka dalam perang Uhud ini, orang musyrik dari Mekah membawa pasukan 3.000. 3.000. Kalau tahun lalu mereka kalah 1.000, wah, mereka perbesar dengan harapan kemenangan. Sedangkan Rasulullah hanya 1.000 berangkat dari tempat 1.000. Tetapi dalam perjalanan, kembali 300. 300 inilah yang munafik itu. Kebanyakan mereka yang munafik itu. Lebih nampak lagi. Disinilah Allah menurunkan ayat, wa minan nasi may yaqulu amanna. Wa minan nas, dan sebagian manusia. Jadi min itu artinya ada yang dari, ya.
min Surabaya, dari Surabaya. Ada yang disebut min tab'idiyah, min yang punya arti sebagian. Ada min lil bayan, untuk penjelasan. Nah, ini min tab'idiyah yang menerangkan sebagian. Wa minan nas, dan sebagian manusia, man orang, yaqulu berkata, amanna, kami telah beriman. Jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam, ya. Satu, kata kerja yang menunjukkan waktu telah, itu disebut fi'il madhi. Fi'il itu kata kerja. Yang kedua, kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan atau terus menerus. Nah, itu disebut fi'il mudhari'. Oleh karena itu di ayat Al-Quran ada yang berbunyi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu bisa berarti yusabbihu, terus bertasbih, ya. Nggak henti-henti, terus bertasbih. Man fis samawati, siapa yang ada di langit, waman, dan siapa fil ardi, di bumi, terus bertasbih. Dan yang bertasbih itu bukan hanya manusia dan malaikat saja, seluruh apa dan siapa, tanaman, pepohonan, rerumputan, binatang, bahkan semut yang di rumah mereka, ratusan itu di rumah mereka itu, mereka bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketiga yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Itu namanya fi'il amar. U'budu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi, itu perintah. Yaqulu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu telah. Kata sebagian mereka, sebagian manusia, amanna, kami telah beriman. Billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan telah beriman dengan hari akhir. Padahal kata Allah, Allah Maha tahu, wa mahum, dan tidaklah mereka itu bimu'minin, beriman. Jadi menampilkan iman di lesannya, menyembunyikan kekufuran di hatinya. Itu namanya munafik, nafak. Nafak itu leng, itu tadi, leng jarbu, itu leng curut. Ibarat kayak curut berada di dalam lengnya, nggak kelihatan. Dia menyembunyikan kekufurannya di dalam hati. Yukhadi'una, mereka menipu Allah, kepada Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi yukhadi'una maunya menipu Allah. Maksudnya menipu Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menipu walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, wa ma yakhda'u, dan mereka itu tidak menipu illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka. Wa ma yashurun, dan mereka tidak merasa, tidak mengerti, sesungguhnya mereka itu menipu hati mereka sendiri. Karena materi kita adalah tafsir, maka perlu kita masuk di dalam dunia bahasa Al-Quran, bahasa Arab, sedikit lah ya. Karena kita bisa bahasa itu tidak harus menghafal masa kulino karena kebiasaan. Insya Allah lama-lama bisa bahasa Al-Quran. Seperti ini, ma
Ma itu ada yang disebut ma mausul, ma kata sambung. Apa yang. Sama dengan man, man. Cuma bedanya ma dengan man. Kalau ma itu lil akil, li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Apa-apa saja pakai ma. Kalau man itu lil akil, untuk yang berakal. Siapa? Ma atau man sama. Ada yang disebut man mausul atau ma mausul. Tetapi kalau ma itu mausul itu harus ada gantinya yang kembali merujuk kepada ma itu. Seperti tadi, wa yasjudu wa yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa yasjudu atau wa yusabbihu lillahi, kepada Allah. Ma apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Sedangkan ma, ada yang disebut ma atau man istifham, itu pertanyaan. Seperti ma hadza, apa ini? Kalau man hadza, siapa ini, untuk yang berakal. Tapi ma itu ada yang ma nafi, artinya tidak. Cirinya apa? Kalau ma itu ma nafi, artinya tidak. Kalau sesudah ma itu ada huruf illah, artinya kecuali. Jadi kalau ada ma, setelah ma itu ada huruf illah, maka ma itu ma nafi, yang artinya tidak, seperti ini. Wa ma yahta'una, dan tidaklah mereka menipu, illa, kecuali anfusahum, kepada diri mereka. Wa ma yashurun, dan tidaklah mereka merasa, atau mereka tidak rumongso, nggak ngerti. Kenapa orang munafik itu disebut oleh Allah mereka menipu hati mereka sendiri? Kalau bicara tentang hati nurani yang sesungguhnya, itu jujur, hati nurani. Tapi kebanyakan manusia itu, orang yang mengatakan hati nurani, kebanyakan itu hati bisikan setan. Kalau hati nurani yang sesungguhnya pasti plek dengan wahyu, plek dengan agama. Ini seperti firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ayatnya, fa'aqim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fitratallah, fa'aqim, hadapkan jiwa ragamu, lid-dini, kepada agama. Fitratallah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, dengan hanif, hadapkan jiwa ragamu kepada agama ini dengan hanif. Hanif orang artikan lurus, padahal hanif itu asalnya bukan lurus, kecenderungan hati lurus, kecenderungan yang memiliki kekuatan, itu hanif. Contoh, pada saat kita sedang puasa wajib maupun puasa sunnah, detik-detik menjelang maghrib,
bagaimana hanifnya hati kita kepada makanan, kepada minuman yang ada di depan kita. Detik-detik maghrib. Saking hanifnya hati kita kepada makanan itu atau minuman itu, sehingga seandainya ada tamu saat itu, gelo kok jam sekian kok bertamu. Begitu hanif itu, cenderung. Itu. Karena itu orang mengartikan hanifan itu dengan lurus. Itu. Jadi cenderung yang memiliki kekuatan, tidak kemana kesana kemari. Karena apa? Kok kita disuruh oleh Allah menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah itu, agama Allah itu dengan hanif, sebab fitratallahi fataran nas 'alaiha. Fitrah, ciptaan yang asli manusia itu, fataran nas 'alaiha, sejalan dengan agama. Kalau seorang alim, Sayyid Qutb, di dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran, beliau mengartikan ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kata beliau, fi tabadul wa tanasuq, antara hati nurani manusia dengan wahyu itu saling berkait gini, plak gini, saling berkait, plak. Dan itulah hati nurani manusia, dan itulah wahyu, itulah hati manusia, nurani manusia yang sesungguhnya. Contoh, Allah menyuruh di dalam Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berlakulah baik, berbuatlah yang baik, agar kamu beruntung, agar kamu bahagia. Itu wahyu. Sekarang buktikan, apakah hati manusia, nurani manusia cenderung kepada kebaikan? Persis. Buktinya, tidak ada satupun manusia, apapun latar belakang manusia, pasti senang dibantu, senang ditolong, senang diperlakukan dengan baik, senang diperlakukan dengan adil. Cuma yang menjadi masalah, kelemahan manusia itu egonya terlalu tinggi, sehingga manusia senang ditolong, tidak suka menolong, senang dibantu, tidak suka membantu, senang dihormati, tapi kurang senang menghormati pada umumnya. Senang disayang, tapi nggak mau menyayang. Jadi sesungguhnya hati setiap manusia itu adalah baik, bersih, tulus. Juga firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, beribadahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga maut, yakin di surga maut, sehingga maut, mati datang menjemput kamu. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah terus sampai puncak ketinggian iman kamu yang tertinggi, kamu tinggalkan dunia yang fana ini. Itulah husnul khatimah. Sekarang, apakah hati manusia cenderung kepada ibadah kepada Allah? Persis. Tapi mengapa sebanyak orang yang beribadah kepada Allah, sebanyak itu pula bahkan lebih banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah? Sebabnya apa? Nah, bukan faktor nurani, karena terganggu, jiwanya sedang terganggu. Oleh siapa? Oleh satu, nafsul insaniyah, hawa nafsu yang cenderung kepada dunia. Yang kedua, nafsu syaitan, yaitu gangguan bisikan syaitan. Padahal sesungguhnya manusia itu mendambakan ibadah kepada Allah.
buktikan nanti kalau setiap manusia sudah berbaring di ranjang, ya, dokter seluruh tim medis sudah angkat tangan kepada dirinya. Rasa manis sudah berubah menjadi rasa pahit. Rasa pahit sudah berubah menjadi tambah rasa. Maaf. Yang paling nikmat saat itu bukan harta, bukan dunia dengan segala kemewahannya. Yang nikmat saat itu hanyalah beribadah kepada Allah. Karena ibadahnya saat itu yang bisa dilakukan hanya dengan hati dan lisan, maka saat itu yang paling nikmat hanyalah menyebut asma Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Coba tawari apa saja. Ganti kulkas yang lebih baru, ganti TV yang lebih baru dengan inci yang lebih besar, nasi masakan apa saja, yang nikmat hanya satu, beribadah kepada Allah. Karena ibadahnya saat itu yang bisa kita lakukan hanya dengan hati dan lisan, maka yang paling nikmat hanyalah menyebut asma Allah. Allah, la ilaha illallah. Begitu nikmat, begitu asyik, begitu dalam. Yang menjadi pertanyaan, mengapa waktu masih sehat tidak bisa senikmat, seasyik seperti itu? Nah itu tadi jawabnya, karena jiwanya sedang terganggu. Pada saat seluruh dunia sudah sirna dari dirinya, saat itu suara nurani baru mampu tampil ke permukaan kesadaran. Oleh karena itu, semakin banyak dunia yang menimbuni diri seseorang, semakin banyak dunia yang menimbuni suara jiwa seseorang, maka suara nurani semakin jauh tenggelam sehingga tidak terdengar oleh telinganya. Tetapi pada saat dunia sudah sirna pada dirinya, barulah suara nurani mampu tampil ke permukaan kesadaran. Tapi bagi orang yang sepanjang hidupnya lalai kepada Allah, kesadaran saat itu sudah tidak ada artinya. Allah menghendaki ibadah seseorang kepada Allah tidak menunggu saat menghadapi sakaratul maut seperti itu. Allah menghendaki ibadah seseorang pada saat masih bisa menikmati air, menikmati makanan, menikmati dunia. Oleh karena itu, bagi orang yang hatinya bersih, cenderung kebersihan relatif, ya. Kalau bersih, maha itu hanya Allah. Bersih menurut ukuran manusia. Kalau hati seseorang itu bersih dari dosa, akan bisa menikmati sujud dan rukuk, beribadah, duduk, bersimpuh di hadapan Allah, tidak menunggu saat sakaratul maut itu. Kapan saja, di mana saja, dia mampu menikmati nikmatnya sujud, nikmatnya rukuk, nikmatnya duduk bersimpuh dikala zikir dan berdoa kepada Allah. Karena itu orang munafik, mereka itu nipu diri mereka sendiri, maunya menipu Allah, utusan Allah, Rasulullah, umat Islam. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu tidak menipu kecuali pada diri mereka sendiri. Karena apa? Sesungguhnya setiap orang manusia yakin tidak ada kenikmatan yang kedua selain daripada menikmati ibadah kepada Allah. Oleh
Oleh karena itu kalau orang itu akhir-akhir sudah sakaratul maut baru Allah, terlambat sudah. Tapi mereka nggak merasa, wa ma yashurun, mereka gak rumoso. Jiwanya sudah kotor. Gitu. Gak merasa, kalau mereka itu menipu diri mereka sendiri, gak merasa. Tertipu oleh dunia, hawa dunia, oleh kedudukan, oleh jabatan, oleh pangkat. Gitu. Kotor, wa ma yashurun, maka gak merasa. Apa sebabnya? Karena ada sebabnya. Nah, Allah menunjukkan sebabnya apa? Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifak itu tadi. Fazada, maka menambah kepada mereka Allah maradun, sakit. Jadi karena ada penyakit nifak di hati mereka, maka Allah pun tambahi. Penyakitnya ditambahi oleh Allah, semakin parah. Walahum, dan bagi mereka, azabun, siksa, alimun, yang pedih, bima, dengan apa, maksudnya sebab. Jadi bima itu kalau arti perkata dengan apa, maksudnya sebab. Bima kanu yakdzibun, sebab mereka bohong. Bima kanu yakdzibun, karena akibat kebohongan mereka. Terhadap apa? Terhadap diri mereka sendiri. Bohong terhadap diri sendiri. Padahal sesungguhnya manusia itu percaya adanya Allah. Itu harus beribadah kepada Allah, tapi sudah karena ada penyakit nifak sehingga mereka tidak merasa. Mereka ini diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Sementara surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10 menerangkan sifat orang munafik. Di antara sifat-sifat orang munafik, mereka itu tidak jujur terhadap diri mereka sendiri, gak jujur juga kepada Allah, gak jujur pula kepada sesama manusia. Karena apa? Di dalam hati mereka ada penyakit nifak. Sementara tafsir sampai di sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.